1025-43-2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Bupati Tanggamus menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-758-M.SM.03-2024 tanggal 25 September 2024. Hal rekomendasi hasil pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. 2. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.6/5507/SJ tanggal 28 Oktober 2024. Hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. 3. Surat PLT Kepala Badan Pegawai Negara nomor 21103-R-AK.02.02/STK-2024 tanggal 2 Oktober 2024. Hal pertimbangan teknis pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. 4. Surat PJ Gubernur Lampung nomor 800.1.3.3/57.M.4/2024 tanggal 1 November 2024. Hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama waktu jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai sipil yang namanya tersebut pada ditum ke-1 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai sipil sebagaimana tersebut pada ditum kedua diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 1 November 2024. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan cap ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Tanggamus nomor 1. Nama Doni Sengaji Berisyam STMM. Jabatan baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus. Beri Fahlupi STMT, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus. Dharma Saputra SMM, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus. Irfan Wahyudi STMM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Ricardo Putrayasa SAB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus. Henry Patra STMM, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus. Erlan Denis Saputra SOS MM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu 1 Pintu Kabupaten Tanggamus. Keterangan nomor urut 1 sampai dengan 7 diberikan tunjangan jabatan untuk eselon 2B. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan cap ditandatangani. Selesai. Pengambilan sumpah jabatan kepada rohaniawan disilakan mengambil tempat. Kata pengantar dan pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya.
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. dari perbuatan tercela. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan November tahun 2024, saya penjabat Bupati Tanggamus dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi kita. Kota Agung, 4 November 2024, PJ Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan. Penanganan berita acara pelantikan dan fakta integritas kepada saksi disilakan mengambil tempat.
kepada saksi disilakan kembali ke tempat. Penyerahan petikan keputusan Bupati Tanggamus kepada Ketua DPRD, pejabat sekretaris daerah, dan para asisten dimohon untuk dapat mendampingi. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Tanggamus Bapak M. Rangga Putra Hakim, terima kasih kehadirannya. Juga yang saya hormati PJ Sekda Tanggamus Bapak Insinyur Suaidi MM. Juga yang saya hormati hadir di tengah kehangatan kita pada pagi menjelang siang Bapak Kadis PKPCK Bapak Thomas Edwin ST MT. Juga yang saya hormati Ketua Tim Bergerak PKK Tanggamus Ibu Dr. Gigi Helen Veronica MKes. Yang saya hormati Ketua Dabang Wanita Tanggamus Ibu Lindika Rimau Suaidi SOS MM, para asisten sekretaris daerah, para staf ahli, para kepala OPD, para undangan baik dari anggota PKK, Dharma Wanita, dari Kemenak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman pers yang hadir, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum inna azabil lazadi. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Jadi mengawali pada pagi hari ini menjelang siang, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas izin Allah, atas nikmat sehat, nikmat Islam, atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah dan maunahnya. Pada hari ini baru saja kita melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tinggi pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sehat dan lancar. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya memperoleh syafaat di yaumil akhir. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang hari ini telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. Pengangkatan saudara ini sudah melalui proses yang telah diamanahkan oleh undang-undang dan aturan yang berlaku. Di antaranya tadi ada Pak Irfan Wahyudi, Pak Ricardo Putrayasa, Pak Henry Fatra, Pak Erlan Denisa Putra, Pak Doni Sengaji Berisang, maaf, Selitan, Pak Beli Pahlupi, dan Pak Dharma Saputra. Untuk diketahui bahwa sumpah jabatan ini diyakini sebagai janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ucapan itu tidak hanya sebatas simbol atau ritual belaka saat pelantikan. Lebih dari itu, sumpah memiliki makna yang sangat dalam.
sumpah pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah SWT. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu sudah lama menunggu proses hasil akhir terhadap seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilaksanakan oleh panitia seleksi. Dan tentunya pada hari ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tentunya situasi ini agak sedikit berbeda. Manakala nanti yang menjabat pimpinan tertinggi dalam pemerintah kabupaten adalah seorang bupati definitif. Nah, pada saat ini yang melaksanakannya adalah penjabat. Nah, kata penjabat ini memang secara mekanisme agak sedikit berbeda. Sebagai konsekuensi membutuhkan waktu yang lama karena tahapan-tahapan yang dilalui sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan mekanisme yang berada, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi untuk melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun secara mekanisme pelaksanaannya agak sedikit panjang, sehingga kita semua menunggu kapan hasil penetapan hasil seleksi tersebut bisa diwujudkan. Nah, diantaranya pada hari ini sudah disaksikan terhadap 7 OPD yang akan diisi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini merupakan suatu kebutuhan untuk mengisi terhadap kebutuhan organisasi, baik di lingkup Bapperida, Pol PP, Satu Pintu, Tenaga Kerja, BPBD, Perkebunan dan Peternakan, dan yang terakhir di bidang kepegawaian. Ketujuh OPD menjadi bagian daripada organisasi di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Apa yang bisa kita sikapi saat ini dan ke depan? Kita semua membangun tekad bersama, tentunya bersama dengan DPRD, untuk menjemput Indonesia Emas, untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai bagian Indonesia Emas secara nasional, untuk menjadikan Tanggamus memperkuat Provinsi Lampung untuk mencapai Indonesia Emas. Itu dilakukan sebagaimana pemerintah daerah Tanggamus harus melaksanakan pembangunannya. Nah, pembangunan itu tidak terlepas dukungan dari organisasi pemerintah daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Apa yang bisa kita sikapi? Kemarin kekosongan sudah dijabat oleh pelaksana tugas di masing-masing OPD. Nah, saat ini tidak ada lagi alasan, karena sudah secara resmi, secara definitif terpilih. Tadi pihak BKD sudah membacakan persetujuan dari Gubernur, Menteri Dalam Negeri, BKN, Menpan, sebagainya. Ini perlu dicatat. Jadi semua mekanisme sudah dilalui, tidak ada satupun yang terlompat. Nah, tinggal bagaimana menunggu komitmen dari kepala OPD yang sudah terpilih. Apalagi melihat situasi kebutuhan saat ini dan ke depan. Di antaranya adalah keniscayaan terhadap reformasi birokrasi. Ya, ini harus dipahami oleh para kepala OPD. Sudah diambil sumpah tadi kurang kuat ya, masih agak ragu-ragu. Harus kalau sumpah itu sumpah dengan hati yang paling dalam, dilafazkan, karena itu disaksikan oleh masyarakat dan Tuhan. Ya, jadi nggak sembarangan sumpah ini. Sumpah yang disampaikan tadi secara konsekuensi harus dibuktikan dengan manifestasinya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, memahami tugas pokok dan fungsinya,
kalau Pak Richard sebagai Kasat Pol PP, apa itu Kasat Pol PP? Kasat Pol PP adalah satu dari 6 urusan wajib dasar Linmas. Oh, wajib dasar itu sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung Kamtipmas yang ada di Tanggamus. Nanti bisa bersinergi dengan APH dari kepolisian untuk menjamin Kamtipmas Tanggamus aman, tertib, dan lancar. Ya, semua kebutuhan Kamtipmas Linmas ini dipenuhi oleh Pol PP. Pak Richard akan menjadi nakodanya di situ, membawa gerbong Pol PP itu memberi layanan yang terbaik. Sudah saat waktunya nanti Pak Ricardo mulai melakukan ice breaking, berkonsolidasi, berkoordinasi dengan timnya, baca peta kekuatan di OPD-nya, terima aja dulu apa adanya. Berapa personal yang ada di Pol PP? Sudah di kepala Pak Ricardo. Oh, saya punya pasukan 200 orang dengan jajaran kabit bla 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 bla. Ada sekretaris di sini. Mainkan itu, kekuatan itu, bagi tugas habis terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan. Bukan gaya-gayaan, bukan nanti jadi antenar, ya. Jadi kepala OPD itu gak mudah, amanah. Tunjukkan bahwa Anda yang terbaik dipilih. Karena masyarakat Tanggamus akan menunggu sepak terjang Bapak Ricardo. Kalau besok, lusa ke depan, nggak berkinerja baik, orang akan kecewa. Ya. Nah itu memang nggak mudah. Pemimpin itu bukan hanya happy-nya saja, merasa bangga menjadi antenar, tidak. Pemimpin itu menjadi contoh panutan. Kalau boleh dia akan di depan memimpin pada saat dibutuhkan. Dia ada di tengah dengan pasukannya pada saat dibutuhkan. Atau dia di belakang mendorong anak buahnya untuk maju. Jadi begitu, pahami betul sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah OPD terhadap tugas Litmas. Karena itu kalau perlu, apalagi menjelang pilkada, lekas segera menyesuaikan. Jamin pilkada di Tanggamus aman, tertib, lancar. Itu sekarang. Karena Bapak sudah bertekad melamar di OPD itu, harus ditunjukkan kiprahnya. Segera bergaul dengan jajaran OPD. Apa yang bisa saya koordinasikan di masing-masing OPD? Buka diri. Ya, jadi bangun semangat. Tunjukkan ketertiban. Nanti orang akan lihat, oh, memang wajar. Atau sebaliknya, kalau nanti hasilnya meredup, Kamtipmas semakin tidak terkendali, anak buah demo sana sini, berarti yang bersangkutan dipandang belum mampu. Nah ini yang akan menjadi tantangan bagi seorang Pak Ricardo. Ya, yakinkan suasana Linmas, Kamtipmas itu bisa dilakukan dengan sebaik-baik. Oh, wah ini di Tanggamus aman, tertib, gitu. Gak akan ini kacau balap. Semua aset negara ini diatur, ditertibkan. Lihat kalau ada aset negara yang terganggu, yang ini koordinasikan, lapor bagian umum. Di situ rusak, di situ berbahaya terhadap aparatur, terhadap. Jadi itu responsif, ya. Karena reformasi birokrasi itu dibutuhkan dalam rangka melakukan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Ya, perubahan tuh. Jadi di masing-masing OPD itu ada konsep inovasi, melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk good and clean governance.
Perubahannya seperti apa? Nanti kita lihat. Jadi sudah mulai ditunjukkan, nggak ada alasan lagi. Kalau kepala OPD-nya jalan-jalan ke Jakarta, kemana-mana, oh berarti bubar itu. Pelajari betul tugas pokok dan fungsinya. Dari sini, mana tusinya? Saya baca dulu. Selesai dibaca, dipahami, dimengerti. Oh, berarti saya lakukan perubahan di sini. Mana yang menjadi kelemahan dalam organisasi tersebut? Benahi. Ya. Pasti dari asap itu ada kelemahan-kelemahan. Yang sudah baik, pertahankan. Atau dijaga, serta ditingkatkan. Itu contoh di Berlin. Kenapa? Reformasi birokrasi butuh manajemen perubahan. Ya. Di Permen PAN 3 2023, perubahan atas Permen PAN 25 2021, lakukan manajemen perubahan. Kedua, tata laksana. Tadi tata laksananya itu bagaimana manajemen tata laksana. Ketiga, SDM. Di samping dalam SDM pemerintah, nah sumber daya manusia di dalam. Di dalam Pol PP itu macam-macam orang, ada macam-macam kepala. 200 orang, 200 kepala. Ada yang rajin, ada yang semangat, ada yang hanya ngisi pekerjaan daripada nanggung, ada yang di kepalanya mikir bagaimana ngolah supaya nanti dia dapat menjadi suatu peluang. Nah, kemampuan pimpinan di situ menjadi bagian. Ya, jadi lakukanlah itu. Jadi SDM apalagi Pak? Akuntabel, pertanggungjawabkan. Jadi mempertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan kegiatan, anggaran, semuanya, program. Yakin aja, kalau tadi pemimpinnya menjadi tauladan, insya Allah anak buah itu akan patuh, akan mengikut, akan guyup. Ya, akuntabel, pengawasan, dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik. Tolong dipelajari itu, karena kita ingin mewujudkan good and clean government. Karena Tanggamus akan menjadi bagian daripada Indonesia maju. Demikian juga Pak, sebelahnya Pak Erlang Denny Saputra, mantan Kepala Kota Agung. Suasananya sudah berubah ketika Bapak menjadi satu pintu, ya, nomenklatur itu. Di mindset Bapak berubah. Oh, karena Bapak berani, Pak Erlang berani melamar di situ, Pak Erlang terpilih, udah melakukan perubahan. Apa dari satu pintu? Bapak menjamin apa yang menjadi kelemahan dalam satu pintu? Perizinan, investasi. Bagaimana perizinan itu Bapak menjamin kemudahan, ketepatan, kelancaran, itu ada di kepala. Bagaimana menjamin kemudahan berinvestasi di Tanggamus itu menjadi jaminan. Berapa target PMA dan PMD? PMA itu asing, dan PMD itu tanaman modal dalam negeri, lokal. Dan di situ ada target. Kira-kira berapa saat ini target PMA, PMDN? Ini BKPM kalau di pusat. Nah, berapa investasi yang terjadi di sini? Ada tidak orang merinvestasikan dalam tahun 2020? Bapak akan memberikan kemudahan orang, oh nyaman Pak. Kalau di Tanggamus tuh, waduh, kepala satu itu aja baik, nggak macam-macam, dan dia bekerja cerdas, dia punya pasukan. Nggak semua pasukannya lengkap, pasti ada kekurangan. Nah, Bapak sebagai pemimpin tahu bagaimana membenahinya. Ya, jadi bukan gagah-gagahan kepala satu pintu di keluarga aja, aduh kepala ini, tapi gak ngapa-ngapain. Menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi segalanya bagi anak buah. Kalau ada duluankan dulu anak buah, kita yang terakhir. Yakin aja, di situ ada hak kita. Jangan ham saya menang, anak buah terkacir, oh bubar. Ya, jadi saya tunggu bagaimana peran peningkatan PMDN, PMA ini dalam masa era kepemimpinan Pak Erlang.
Bagaimana nanti semua perizinan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, apapun, mudah dan lancar. Bapak akan tiktokkan dengan adminduk seperti apa, semuanya Bapak akan dilihat. Apa namanya? Entrepreneur Bapak terlihat sekali. Ringan tangan, berdedikasi. Jadi benar-benar merupakan panutan. Ya. Jadi itu silakan Bapak buka juga tugas pokok fungsinya mana. Cari, saya membaca dulu. Kalau bisa sebelum tidur pegang tupoksi itu, baca dulu. Simpan, subuh bangun buka lagi. Kalau nggak tahu tanya, boleh. Jangan dikira kepala dinas, kepala badan itu udah hebat betul. Anak buah itu lebih menguasai. Pak, brainstorming ngumpul ini seperti apa? Lebih baik kita bertanya daripada kita tersesat. Kayak tanya. Buat teamwork yang handal, yang kuat. Dalam rangka Bapak mengejar target renstranya itu. Ya, Pak Erlang, saya titip. Dan terus kita evaluasi. Sebelahnya Pak Dharma, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Apa ini tenaga kerja? Ini barang apa ini? Bapak sudah tahu. Proses, wawancara, pembuatan makalah, kompetensi itu sudah dilalui. Buktikan bahwa sektor tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja di Tanggamus lebih baik. Ada berapa profesi yang di sini? Biasanya para pekebun, petani, guru, itu profesi. Yakinkan masyarakat Tanggamus tenaga kerjanya berdaya saing. Ada di kepala Pak. Bukan hanya datang gagah-gagahan, habis tiga bungkus rokok, ngobrol. Wah, itu spending time. Habis. Negara nggak perlu itu. Nggak usah cerita dengan orang lain bahwa kita hebat. Nggak usah. Biarkan orang akan menilai sepak terjang kita. Dalam hidup ini pasti suka dan tidak suka. Biarkan saja. Berjalan lurus, bismillah. Ikhlas, oh saya akan kerja. Kalau kita kurang, boleh bertanya, boleh belajar. Gali ilmu. Saya mau belajar karena sektor saya adalah tugas tenaga. Saya masuk di mana ya? Ini masuk wajib non-dasar. 8 urusan wajib dasar. Bapak buka tentang Undang-Undang 23 2000 tentang pemerintahan daerah. Oh, saya ada di sini. Kan saat ini mudah. Buka Google aja. Ya. Buka Google, belajar di Google. Jangan buka gosip. Berapa pinjol yang ketangkep? Kalau aparatur di sini apa? Yang Bapak perkaya wawasan kita sebagai aparatur dengan membaca. Oh, begini. Ada apa? Oh, masuk ke Pak Presiden. Di Astacita 8 misi Pak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden. Ada misi memperkuat lapangan pekerjaan. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Seperti apa sih itu? Nggak jauh-jauh. Profesi, sertifikasi. Nah, itu Bapak pelajari kembali. Ya. Berapa TPT kita? Bapak tahu sekarang. Tingkat pengangguran terbuka. Apa yang sudah benar, apa yang belum benar dengan tingkat pengangguran seperti apa? Mana hak-hak migran, hak tenaga kerja? Kira-kira Tanggamus ini lokus tenaga kerja nggak ya? Sepertinya kalah sama Lampung Timur. Nah, Bapak tahu sentra-sentranya di mana? Pelajari berapa perusahaan. Nah, semua itu hak tenaga kerja. Cermati nanti pada saat hari buruh 1 Mei. Tantangan. Ya. Berapa supply yang harus disiapkan tenaga kerja untuk memenuhinya. Nah, itu tenaga kerja. Jadi nggak boleh diam. Fungsi dinas tenaga kerja itu ada maksud dan tujuan. Nggak hanya dibentuk, kalau nggak ada fungsinya bubarin aja. Ya, baru Bapak akan, oh saya butuh program ini, kegiatan ini untuk mendukung dan menunjang sektor tenaga kerja. Ini sangat seksi. Ya, demikian juga Bapak Rida, Pak Doni Sengaji Berisang. Saya dengar Bapak apa wajah lama, bukan wajah baru di sini. Bapak sudah bisa memetakan terhadap perencanaan saat ini ke depan. Yang di depan mata KUA PPAS 2025. Ada Pak Wakil DPR. Udah kenal belum?
Pak Wakil yang ganteng ini. Bapak akrab. Bapak akan jadi satu tim TAPD dengan Bana. Mau dibawa kemana? Tanggamus itu ada di kepala Pak Doni. Karena Pak Doni ini adalah jajaran dari Pak Thomas. Terima kasih Pak Thomas sudah mengikhlaskan. Ya, jadi Pak Doni tahu persis apa fungsi dan peran Baperida itu. Garda terdepan terhadap Tanggamus dalam pembangunannya. Apa masalah? Nggak ada anggaran. Pasti. Tapi Bapak mampu berinovasi dengan anggaran yang mumpuni, kita akan coba tangani. Bahkan Pak Doni berani berandai-andai, Pak, ini nggak usah di APBD. Ini masuk dari non APBD bisa nih, Pak. Bapak bisa bagaimana mengkreat, oh ini dari CSR. CSR yang dimaksud di sini, jangan minta uang jajan, jangan minta sedekah. Yang CSR mempunyai dampak bagi masyarakat. Ya, Undang-Undang 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada di kepala. Yang sudah disusun adalah Perda RPJP 20 tahun 2025-2045. Pegang itu, alhamdulillah sudah diperdakan. Yang sedang Bapak akan siapkan nanti adalah penyusunan RPJMD 2025-2029. Pasca terpilihnya seorang kepala daerah, dia butuh RPJMD. Teknokratik sudah kita buat. Siapa nanti yang menjadi pemenang, walau walam bisawab. Bapak akan berlaku profesional. Siapa yang pemenang nanti, sini Bapak jemput. Pak, mana visi misinya, langsung bekerja. Memperdomani RPJP, RPJMD provinsi, RPJP provinsi, RPJMN. Bersama Indonesia Maju punya Pak Presiden. Turun ke provinsi, Indonesia Maju, kira-kira. Turun ke kabupaten, ini Bapak urut. Kalau nanti di sana sini ada yang memang perlu dilengkapi, Bapak keluar sebagai ketua Bapak. Itu perencanaan. Yang tahunannya seperti apa? Ada isu bahwa nanti 2025 HKPD mulai berlaku. Bapak sudah tahu berapa pendapatan 2025? PAD atau dana transfer. Mana yang harus didorong? Bapeda ini, Bapeda atau Baperida berurusan dengan semua 32 urusan. Ya, segera lakukan cepat. Petakan kembali kekuatan yang ada di Baperida. Baik fungsi riset maupun fungsi perencanaan. Kalau ke depan ada kendala di Baperida, nanti Bapak nggak membawa satu perubahan. Nah itu nggak enaknya, karena semua mata melihat, semua mata menilai. Kalau Bapak sungguh-sungguh, manjada wajada, insya Allah Bapak akan sukses. Nggak sekarang, tahun depan. Nggak tahun depan, 3 tahun, itu bisa dievaluasi. Kalau 2 tahun ini nggak berbuat, nggak bergerak, ya nanti akan jadi evaluasi. Tapi saya yakin karena Pak Doni punya pengalaman di Baperida, punya jam terbang juga di PKCPK, itu yang akan memperkaya wahana pikiran Pak Doni. Ya, jadi Baperida tunjukkan Bapak jadi garda terdepan di bidang pembangunan. Demikian juga Pak Irfan di bidang BPBD. BPBD ini kan sifatnya insidentil. Dadakan. Oh, Tanggamus ini supermarket bencana. Rutin terjadi kebencanaan. Bapak petakan indeks ketahanan bencana kita gimana? Semakin besar atau semakin mengecil? Faktor-faktor apa yang memang bisa Bapak lakukan? Ya, nah, Bapak bekerja sigap, pahami betul di BPBD itu yang sifatnya hanya sifat penanganan sementara. Mana batasan ruang Bapak dengan PU, Bapak tahu. Jangan masuk kamar orang. Nanti urusan sama hukum. Ya, nah, BPBD bekerja tanggap. Bapak berangkat, oh saya perlu ke Jakarta Pak. Mau koordinasi dengan provinsi dan Jakarta, silakan. Ya, ada waktu untuk berkonsolidasi dengan jajaran, menyesuaikan dengan lembaga, percepat. Ya, kalau sampai nanti nggak ada Bapak kebingungan, boleh
Pak Sekda menerima kalau Bapak mengundurkan diri. Bisa. Kenapa? Sakit ulu, tak sanggup. Di luar mimpi yang saya bayangkan, rupanya berat. Dampaknya apa? Stres, nggak enak makan. Tapi di luar kan indah. Ketika menjalaninya itu tidak mudah. Tahu sendiri dengan alam Tanggamus kan, nggak boleh ada kesalahan di Tanggamus. Buat minimaliskan semua permasalahan. Tapi ya kita manusia pasti ada kesalahan. Ya sudah, bersalah diri. Itu nggak saya niatkan. Ya, itu yang harus Pak Irfan lakukan. Bapak pernah di PU ya. Apa yang dibekali oleh Pak Wanda, apa yang sudah dialami, Bapak terapkan. Banyak melihat, banyak bertanya, banyak belajar, itu akan menjadi modal. Tapi Bapak kalau punya niat yang tulus, insya Allah alam itu akan mengiringi, melangkah. Kalau Bapak dari niat saja sudah tidak baik, melawan alam, tapi hati-hati. Jangan melawan alam. Ya. Demikian juga Pak Henry Patra. Di Patra. Bapak lama berkecimpung di dinas pertanian. Saya pikir tidak terlalu ekstrim. Bapak masuk ke perkebunan. Walaupun core Bapak seperti apa, Bapak kan sudah pengalaman di pertanian. Tanggamus adalah bagian daripada perkebunan. Ada kopi, ada lada, ada peternakan. Nah, salah satu ekonomi Tanggamus dari sini. Bagaimana isu tadi di segitiga Pulan itu, Pulau Panggung, Bulu-Bulu Air Naningan, menjadi satu kekuatan bagi sektor perkebunan, kopi. Nah ini Bapak, saya di sini, saya akan bergerak ke sini. Lakukan strategi perencanaan. Saya akan menggerak ke sini dari segi produktivitas kopi dan lada, termasuk ternak, bahwa di Tanggamus dijadikan mandatori sebagai ternak kambing. Kemarin saya dapat selentingan infonya, pengembangan kebutuhan susu di Lampung nanti itu dari Gisting sama Skincang. Nah, bener nggak isu itu? Bapak harus dengar. Jangan nanya dia di Tanggamus, main dari rumah ke rumah, oh habis suara. Belum lagi nanti isu resolving dari Rainforest yang di BNS, yang di Semaka akan ada 3.000 penanaman kopi. Oh, ada tangkap itu. Petakan lagi, apalagi masalah di Kelombayan, oh ada cengkeh. Apalagi perkebunan, semuanya masuk dalam agenda. Kalau saat ini di sini, saat Bapak di mana? Kan gitu, kalau itu nggak naik, berarti Anda bukan siapa-siapa. Minimal standar lah capaian itu, produktivitasnya. Harus petakan perkebunan. Berapa dampak perkebunan terhadap ekonomi Tanggamus? Nanti tanya sama pemerintah. Ya, tidak boleh tidur. Harus bergerak. Yang terakhir, Pak Beli Palupi. Pak Beli ini, beliau lama berkecimpung di Bapeda Provinsi Lampung. Saya yakin ilmu beliau begitu banyak. Setelah ada Bapeda, beliau bergeser di PKCPK. Salah ya? PKPCK. Tentang tata ruang. Sekarang berhadapan urusan dengan HRD atau Human Resources Development, sumber daya manusia. Seperti apa BKD katakanlah. BKD tidak terlepas nomenklaturnya BPSDM gitu ya. Ini tentang sumber daya manusia. Bagaimana tipologi sumber daya manusia di Tanggamus. Benahi itu. Yang administrasinya, manajemennya, sehingga memberikan pelayanan yang baik. Sekarang dunia digital, jadi semua arsip kepegawaian sudah digitalisasi. Nggak ada lagi besok kalau orang naik pangkat minta SK 80%. Udah nggak usah, saya minta SK terakhir karena Bapak punya arsip yang luar biasa. Besok Bapak sudah scan semua setiap pegawai, misalnya pegawai Pak Arvin, mulai dari CV-nya Bapak pegang. Ada pengarsipan secara digital plus fisik. Kalau ke depan dibutuhkan oleh pemerintah, oh ada Pak, cepat. Bisa nggak nanti tinggal klik di handphone?
tulis Arpin, keluar datanya apa? Oh, ada sinyal merah bunyi. Kenapa? Naik pangkat nih. Misal gitu. Bapak udah tahu. Itu manajemen Babel itu. Sehingga rata-rata pegawai merasa, oh kami terlayani dengan baik. Ya, apapun di bidang kepegawaian, tidak terlepas Bapak menciptakan kualitas sumber daya manusia yang handal. Sekarang isunya tidak lagi di shelter katanya ke depan. Itu ada bank pegawai. Bank pegawai itu disiapkan kompetensi, nanti yang lolos dimasukkan. Jadi kalau butuh ambil comotnya berdasarkan latar belakang, pengalaman dan pendidikan. Nah, kira-kira sudah kesana arah. Di samping Bapak memegang tentang konsep reformasi birokrasi. Kalau ada pegawai yang mau diklat, pelatihan baik struktural fungsional, dorong. Petakan ke depan kebutuhan fungsional. Karena ini seksi reformasi birokrasi didorong. Ya, jadi manajemen BKD dan sumber daya manusia itu di tangan seorang Belly Baluti berubah. Ya, di Klatpim 2, di Klatpim 3 itu lancar. Kalau tidak ada dukungan anggaran, cari solusinya. Kolaborasi dengan kementerian lembaga. Jadi semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mulai suatu perubahan. Bukan yang hanya biasa-biasa. Oh, saya kan nerusin aja yang kemarin, Pak. Nggak pakai gitu lagi. Target saya akan lebih baik dari yang kemarin. Harus dong. Saya melakukan lebih baik dari yang kemarin. Kenapa? Itu namanya dinamika, dinamis. Kalau nggak lebih baik, itu artinya bukan melakukan perubahan. Ya, jadi 7 ini menjadi bagian kekuatan daripada OPD yang sudah ada, baik badan, dinas, dan bagian. Semua berani berkontribusi, bekerja bersama-sama. Baru dikatakan pemerintah itu kuat, resilient, tahan, ya. Nanti terukur capai-capainya, kinerjanya. Kalau itu tidak ada, ya berarti pasif. Jadi nggak ada guna. Kenapa? Uang rakyat sudah membayar Anda. Tadi disebutin oleh petugas BKD, diberikan tunjangan eselon 2. Berarti sudah terapresiasi. Bila mana mungkin Pak Sekda 2025 dilihat kembali tunjangannya. Kalau perlu ditingkatkan, silakan sesuai dengan kemampuan. Setuju ya Pak Wakil ya? Pak Wakil bersetuju. Kalau kadang jangan sampai ada ketimpangan tunjangannya. Kita ingin nanti Pak Sekda lihat kembali masing-masing OPD. Jangan terlalu timpang. Katanya Baperida, Inspektorat Keuangan terlalu di atas, yang lain di bawah. Jangan. Yang saya tahu itu yang mendapat mandatory spending itu inspektorat. Karena inspektorat akan diberikan mandatory spending untuk menjaga integritasnya. Demikian juga keuangan misalnya, tapi jangan terlalu jomplang. Pelajari, ada jarak tetapi yang mumpuni. Ya, jangan karena kita ada di dinas doa apa, tunjangannya juga doa apa. Ya, jadi nggak ada lagi gigitan itu kata Pak. Jadi kita akan ciptakan suasananya yang memberikan semangat, reward terhadap aparatur yang bekerja di Tanggamus. Jadi Tanggamus itu benar-benar diapresiasi manakala memang sudah melakukan kinerjanya sebaik mungkin. Fasilitas nanti dilihat, dikaji, dipelajari sesuai dengan kemampuan, bareng dengan Dewan. Ya, jadi Dewan difasilitasi, eksekutif juga difasilitasi yang disesuaikan dengan kemampuan APBD. Tapi dengan catatan kepentingan rakyat di atas segalanya. Karena ini yang dibutuhkan oleh kita semua. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus melakukan perubahan di sana sini? Apa yang menjadi arahan Bapak Presiden? Birokrasi tidak berbelit-belit. Nah, paradigma ini harus dirubah oleh kita semua. Saya yakin 7 OPD ini akan memberikan perubahan kekuatan di jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus.
bagi yang senior, jadi kan yang seniornya kan yang sudah lama, nggak ada salah memberikan masukan kepada yang junior, arahan, ya, saling berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga nanti OPD-nya, pemerintah daerahnya akan berjalan cepat. Kita yakin apa yang menjadi stempel bagi masyarakat bahwa Tanggamus itu OPD-nya akhirnya bagus-bagus ya, berkualitas ya, nggak ada yang tidur siang, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang kurang gizi. Kalau perlu makan bergizi itu tidak hanya di balita Pak Sekda, Pak, ini aparaturnya ada bergizi juga. Ya misalnya Jumat, sehabis Jumat itu dikasih apa, bubur kacang hijau, kayak misalnya kan, ya kan, peningkatan gizi. Saya takut karena memang beban hidup yang terlalu banyak sehingga nggak mampu memenuhi gizinya. Dilihat dulu, kalau sudah terlalu gemuk nggak usah ya, Bu Ketua PKK ya. Ya kira-kira untuk dia cerdas. Jadi kan kalau gizinya cerdas, dia akan menggerakkan. Ya apa yang gemuk? Tergantung, gemuk itu nggak berarti gizinya tinggi. Ya. Siapa banyak lemak, ya kan? Yang penting itu gizi yang dibutuhkan. Kenapa? Gizi yang tinggi dia akan mendorong kognitifnya, otaknya untuk berpikir bekerja. Ya, semuanya akan dibangun komunikasi. Boleh, saya saran Pak Sekda pada saat apa, kopi morning, apa istilahnya kopi pejabat, boleh kasih masukan. Pak, kami mau begini. Nanti dipertimbangkan, jangan ngotot, dipertimbangkan oleh Pak Sekda. Ya, undang jajaran Forkopimda. Kita ngobrol terhadap isu-isu apa yang terjadi. Kenapa? Kita selalu melakukan evaluasi. Kebijakan yang lahir di masyarakat tentunya belum tentu sesuai dan tepat. Bersama-sama dengan DPR kita membangun Tanggamus ke depan untuk lebih baik. Ya, sayang nanti kalau Tanggamus tertinggal, di tangan kitalah yang akan mendorong mewujudkan Tanggamus ke depan lebih baik. Mungkin itu beberapa hal ya. Jadi kebersamaan kita, kolaborasi kita itu ditunggu. 7 pejabat yang sudah dilantik ini bukan menjadi beban, tapi menjadikan tauladan terhadap penguatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Ya, kalau udah kerja, butuh sekali-sekali refreshing silakan. Olahraga, mau yang tenis, mau pingpong, mau yang fun run katanya, boleh. Semuanya mau butuh hiburan lagi oleh Pak Sekda, butuh malam keakraban, organan, tapi yang tertib, boleh. Jadi semuanya dibuat orang tuh, oh saya betah di Tanggamus ya, ya saya nyaman di Tanggamus. Nah, kementerian lembaga kan begitu. Kalau perlu nanti Pak Sekda, ini kita kan kerjasama sama Kodim, dikumpulin pakai baju militer semua. Latsarmil kalau dulu ya. Ini kan ada 7 orang. Yang lama berapa? Mungkin yang lamanya sudah lupa. Udah tercemar oleh virus-virus apa kan. Kita kan nggak tahu kan proses alam. Nanti 40 OPD kurang lebih dengan bagian. Kita minta sama Kodim, pokoknya di Walala ada tuh turun ke situ guling-guling untuk misalnya. Kalau yang rematik jangan dicatat. Ya bisa dikasih tanda, tapi dikasih seragam militer, duduk aja di situ. Tapi kalau kayak Pak Hendra, suruh guling-guling dia siap. Asal murad ya. Ya, boleh ini kalau memang nanti mungkin ngobrol Pak Sekda dengan Pak Dandim. Kami ingin ice breaking, ingin apa konsolidasi OPD. Ya 3 hari atau 2-3 hari lah cukup, ya kan? Hitung makan siang atau suruh minum di situ Pak, di Welalaan, nggak apa-apa minum di situ, sekali. Tenda. Jadi kan Pak Presiden juga dengan Pak Wapres begitu. Ya nanti dicek waktunya, boleh Pak 2 hari atau 3 hari di sana. Jadi semua ini dilakukan tidak terlepas bagaimana kita membenahi sana sini, lakukan evaluasi. Kenapa? Kelembagaan semakin baik kita benahi. SDM juga
semakin terus dilakukan evaluasi. Manajemen terus berbenah. Ya, kalau itu masih nggak baik, ya sudah. Berarti artinya perlu koreksi kembali. Akuntabel dilakukan. Nah, APIP, kita ingin peran APIP juga didorong. Inspektorat mana ada ya? Nggak ada ya. Inspektorat nanti semua OPD ini berbasis APIP. Kita ingin manajemen risiko kita lakukan semaksimal mungkin. Termasuk dengan DPR nih ya, Pak Wakil ya, saling melihat dibutuhkan pengawasan supaya tertib. Jangan sampai nanti ada eksternal meriksa baru ketahuan. Jadi kalau kita patuh terhadap pengawasan tadi, akuntabel, melakukan perubahan, tata kelola, saya pikir ini akan bagus. Akan benar-benar lah, walaupun belum 100% ya, sampai 50-20 jadilah. Ya, jadi meningkatkan perubahan itu penting. Ibu-ibu Dharma Wanitanya bantu, ya. Dharma Wanita itu bukan karma wanita, Dharma Wanita. Nah, kalau karma wanita itu dia merongrong terus, ya itu karma wanita. Perkumpulan Dharma Wanita ini guyup, izin ya Bu Ketua ya, politika izin. Nah, jadi Ibu Dharma Wanita guyup, adakan ya acara untuk mendukung tadi peran suaminya. Katanya Ibu Ketua Tim bergerak di balik keberhasilan suami ada keberhasilan seorang istri. Tepuk tangan untuk Dharma Wanita. PKK juga demikian, ya, pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga ini memberikan peran internal dan eksternal. Kalau semua itu berbuat, bergerak, dan bertindak, saya pikir semuanya memberikan kontribusi yang positif. Sekali lagi selamat bertugas. Semoga ke depan diberkahi, dirahmati, dilindungi Allah Yang Maha Kuasa. Kalau macam-macam diingatkan, ya. Kalau macam-macam istighfar. Kenapa Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu dengan rahasia kita. Ya, selalu kita istighfar agar senantiasa dilindungi. Ya, saya berdoa semua kita jajaran Pemkab Tanggamus ini senantiasa mendapat perlindungan Allah Yang Maha Kuasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat maninya. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Ada pantun sedikit. Lembayung senja terlihat cantik, pemandangannya sungguh eksotik. Selamat kepada yang baru dilantik, segera bekerja, tunjukkan kinerja terbaik. Kalau sudah jadi pejabat, jadilah pejabat yang bijaksana. Jadi pimpinan yang tugasnya berat. Yang penting amanah, ikuti aturan dalam bekerja. Demikian beberapa hal, Bapak Ibu sekalian, saya titip nanti yang sudah jadi kadis, jangan minta perubahan sama istrinya ya. Mah, saya ini kan udah kadis, servisnya khusus. Jadi jangan menuntut lagi. Jadi saya harus, makanannya harus beda, jadi, situasinya harus beda. Kepala dinas loh, makanya saya ya. Jadi semuanya bersama-sama Dharma Wanita dan PKK untuk mewujudkan Tanggamus yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang diimami oleh Bapak Haji Agus Suparno SAG CA, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Lakal hamdu ya ma'bud, hamda syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Syakur, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas izin pagi ini kami semua hadir di ruang utama Sekretariat Daerah dalam acara pengambilan sumpah janji jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, seraya memohon senantiasa Engkau karuniakan rahmat dan keberkahan bagi kami. Ya Allah, ya Malikal Mulk, wahai pemilik segala kekuasaan, berikanlah kami kekuatan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang Engkau berikan, sehingga mampu kami tunaikan amanah dengan penuh integritas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil, yang akan membawa keberkahan, kemaslahatan, dan kemanfaatan masyarakat Tanggamus. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alna mudarahatan lana min kulli syar. Allahumma aslih lana fi aimatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalana wa fima razaqtana wa barik lana fihi fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.